Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kami beranggotakan 1. Desta Herianto dari SMKN 1 Lempuing, 2. Triani dari SMAN 1 Pangkalan Lampam, 3. Deni Widi Arianto dari SMAN 1 Lempuing Jaya. Dengan fasilitator Bapak Edi Susanto dan pengajar praktik Ibu Laili Endah Wulansari. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid jenjang SMA ke SMK. Pembelajaran sosial dan emosional, PSE, adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain dan lingkungan sekolah. Kompetensi sosial emosional, CASEL, terdiri atas 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi, penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk murid sesuai dengan kelompok jenjang SMA ke SMK. Kompetensi sosial emosional pertama yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam praktik pembelajaran dan mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri dan lingkungan. Skenario penerapannya adalah 1. Mengajak murid mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan. 2. Membuat murid berani terbuka mengungkapkan perasaan emosionalnya. 3. Menjelaskan pada murid bahwa bernafas dalam-dalam dapat meningkatkan suplai oksigen ke otak dan menstimulasi sistem saraf yang dapat meningkatkan ketenangan sehingga dapat memperbaiki suasana hati. Pihak yang terlibat adalah guru dan siswa. Kegiatan dilaksanakan di kelas. Kompetensi sosial emosional kedua yang dikembangkan adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah melakukan skala yang prioritas sebagai fokus utama dan melakukan refresh sebagai bentuk pengelolaan emosi. Skenario penerapannya sebagai berikut. 1. Meminta murid untuk memilih tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 2. Meminta murid untuk fokus mengerjakan beberapa tugas yang didapatkan secara bersamaan. 3. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa dengan diskusi kelompok dalam memecahkan suatu masalah atau kasus siswa akan lebih komunikatif, dapat lebih mengoptimalkan waktu dan dapat menyaring informasi yang relevan dengan tujuan. Pihak yang terlibat adalah guru dan siswa. Kegiatan dilaksanakan di kelas. Kompetensi sosial emosional ketiga yang dikembangkan adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya adalah menumbuhkan keterampilan berempati kepada sesama. Skenario penerapannya adalah 1. Guru memberikan contoh bentuk perhatian dan toleransi pada orang lain. 2. Guru menjelaskan pada murid bahwa kita harus bisa merasakan kesedihan orang lain yang sedang tertimpa musibah. 3. Guru menjelaskan cara untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Pihak yang terlibat adalah guru dan siswa. Kegiatan dilaksanakan di kelas. Kompetensi sosial emosional keempat yang dikembangkan adalah keterampilan relasi. Bentuk implementasinya adalah menumbuhkan interaksi dengan orang lain untuk mengembangkan hubungan sosial. Skenario penerapannya sebagai berikut. 1. Membagi tugas kelompok. 2. Melakukan kolaborasi. 3. Membagi tugas sesuai dengan kompetensi dan keterampilan. 4. Membagi murid dalam beberapa kelompok untuk dapat bekerja sama. Pihak yang terlibat adalah guru dan siswa. Kegiatan dilaksanakan di kelas. Kompetensi sosial emosional kelima yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Bentuk implementasinya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh warga kelas dalam pemilihan ketua kelas dan perangkat lainnya. Skenario penerapannya sebagai berikut. 1. Menjelaskan kepada murid tentang pentingnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menjelaskan kepada murid pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan tersebut terhadap diri sendiri dan orang lain. 3. Memberikan kesempatan kepada seluruh murid dalam kelas untuk mengajukan diri atau ditunjuk oleh teman kelas dalam pemilihan ketua kelas dan perangkat kelas lainnya. Pihak yang terlibat adalah guru dan siswa. Kegiatan dilaksanakan di kelas. 2. Ide penguatan pembelajaran. Kompetensi sosial emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Kompetensi sosial emosional pertama yang dikembangkan adalah kemampuan berinteraksi. Keterampilan relasi. Cara penerapannya adalah dengan menerapkan 3S, senyum, salam dan sapa. Hal yang dilakukan guru adalah menyapa murid dengan ucapan salam dengan ramah dan sopan untuk menimbulkan budaya positif sekolah. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Guru menjelaskan kepada murid bahwa dengan menerapkan 3S, senyum, sapa dan salam, murid mampu menumbuhkan hubungan sosial dengan semua warga sekolah. Kompetensi sosial emosional kedua yang dikembangkan adalah kesadaran sosial. Cara penerapannya adalah menjadi teladan pemimpin pembelajaran. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional yakni, guru mengimplementasikan diseminasi budaya positif di sekolah. Hal penting yang harus disampaikan kepada PTK adalah CGP sebagai pemimpin pembelajaran memberikan paparan tentang budaya positif mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan.